pemirsa, apa kabar? Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia kita produksi VOA. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Kali ini pemirsa, kami akan mengajak Anda menonton beberapa liputan soal Olimpiade. Nah ini akhirnya setelah setahun tertunda, akhirnya berlangsung juga di Tokyo. Banyak sekali pro kontranya. Di tengah pandemi, saya ini termasuk salah satu yang merasa bahwa aduh kok kayaknya agak tusun ya, soalnya banyak negara yang tingkat vaksinasinya misalnya masih rendah gitu, termasuk, belum siap. Iya, termasuk Jepangnya sendiri itu juga salah satu negara dengan tingkat vaksinasi yang masih rendah dan jumlah kasus positifnya itu juga lumayan tinggi gitu. Iya, tapi ini juga pro-nya adalah ya kalau misalnya sekarang ini event besar internasional seperti ini gunanya untuk mempersatukan, menambah semangat ya warga internasional supaya ayo kita jangan sampai kalah sama virus sama corona virus. ini ya. Pesannya sih boleh juga ya, tapi ya protokol kesehatannya ini harus luar biasa karena lebih dari 70 orang juga sudah teruji positif COVID-19 di sana. Oke, nah ngomong-ngomong soal Olimpiade nih, beberapa yang paling penting itu adalah atribut-atributnya kan ya. Termasuk salah satunya adalah soal seragam. Iya, ini yang dinanti-nanti terutama untuk upacara pembukaan ya misalnya ya, atau juga penutupannya. Iya, dan berbagai inovasi ini dilakukan untuk menciptakan seragam baru untuk tim Amerika Serikat. Ya, selain itu juga untuk atletnya nih. Nah, yang menarik kali ini adalah kita akan melihat beberapa atlet yang juga nyambi sebagai mahasiswa. Oh gitu ya, menarik sekali. Langsung aja pemirsa, kita lihat liputannya. Rumah mode Polo Ralph Lauren kembali menjadi produsen seragam resmi kontingen Amerika Serikat ke Olimpiade musim panas Team USA. All the athletes wear the Ralph Lauren gear. The flag bearer wears this, especially fitted. They fit your size. They customize everything to fit every athlete. Ada inovasi sendiri dalam seragam pembawa bendera dalam Olimpiade di Tokyo, Jepang tahun ini. So sitting right here, this is the flag bearer's jacket. So they have a white one where the rest of the team will be wearing blue. And the cut hole on the base of the neck is where the fan will be, the cooling technology, as well as a battery pack, which will go in the pocket of the jacket. Where when you're holding that flag, which is heavy for hours, they'll be able to stay cool in that heat of Japan. Uses less water, less chemicals, less Iklim menjadi pertimbangan dalam desain seragam atlet Olimpiade kali ini. Selain juga faktor lingkungan hidup dan prinsip keberlanjutan. Sabuk misalnya dibuat dari bahan daur ulang. Olimpiade yang berlangsung setahun setelah jadwal semula akibat pandemi juga menunda peluncuran seragam dan atribut Team USA. The process starts years in advance, both for the athletes as well as all of the sponsors, the teams, the staff. The logistics that go into planning an event with 600 American athletes plus staff going to it is just a ridiculous amount. So the uniforms and what we were planning on wearing has been put together for years, and it was just kind of put on hold with the 1-year delay. But everything was ready to go in 2020 and just had to be put on hold. Sebagai bagian protokol kesehatan melawan COVID, Olimpiade kali ini juga takkan dihadiri spektator. It's definitely a bummer. I think we always enjoy fans, but at the end of the day, once you dive in, it's about swimming fast and getting your hand to the wall. We've swam several meets this year without fans and still posted some top times. So, the weight of the meet is the Olympics. It's not really about the fans being there. So we're just going to go in and swim fast as we can for Team USA and ourselves. Kali ini atlet peserta Olimpiade juga tak berangkat ke Jepang bersama keluarga seperti dalam Olimpiade sebelumnya. Demikian laporan tim VOA. Atlet sekaligus siswa yang harus menunda impian untuk ikut Olimpiade di Jepang pada 2020 akibat pandemi COVID-19 kini menyeimbangkan sekolah dan latihan. Seperti Andrew Capobianco, atlet loncat indah timnas AS yang juga terdaftar sebagai mahasiswa di Indiana University. Over the past year, I've definitely learned how to balance that in a really good way, and I think that that's what kind of set me up for success leading into this Olympic year. Megan Jastrap, mahasiswa Milligan University di Tennessee, adalah atlet balap sepeda untuk timnas AS. Tahun lalu, Megan belum lolos kualifikasi umur atlet balap sepeda. Tapi karena mundurnya Olimpiade, Megan yang berulang tahun ke-19 Januari lalu jadi bisa ikut Olimpiade tahun ini. For me personally, it definitely allowed me to mature an extra year and to grow and
just get more time on the track, which was really nice for me. Megan pindah ke pusat latihan Olimpiade di Colorado Springs setelah menyelesaikan semester pertama pada tahun 2019. Sejak itu, ia mengambil kelas virtual sambil tetap berlatih. If you're kind of getting late into the training block, the last thing you want to do is come home, open up your laptop, and do schoolwork. It's the hardest part, I think, is just like being committed to doing the school. And I'm motivated in my academics and training, so it's a little bit easier for me. Bagi atlet renang Bulgaria Antani Ivanov, yang juga mahasiswa Virginia Tech, penundaan Olimpiade memberi atlet kesempatan untuk rehat. I think that's why we're seeing so many better results in all sports after the pandemic, because people just kind of rested mentally from the pressure and from the stress of their specific sport. Sekitar 11.000 atlet akan bertanding dalam Olimpiade Tokyo 2021. Meski terlihat berat, sekolah dan berlatih untuk Olimpiade bisa saling menguntungkan, menurut mantan atlet Olimpiade. My advice would be, you might have had to make some sacrifices to be where you are. You might have, taken some of your time away from your studies or away from your sport. But count on the training that you did with your brain to help you, because I think that was advice that was given to me before the Olympics. Demikian laporan VOA. Ya, nah pemirsa, sekarang kita istirahat dulu, tapi jangan kemana-mana. Tetap di dunia kita. Pemirsa, masih dalam program Dunia Kita dan kami masih membawakan sejumlah serba-serbi soal Olimpiade 2021 kali ini, Ana. Karena selain Olimpiadenya sendiri ini menarik ya, berlangsung di tengah-tengah pandemi. Banyak juga hal-hal unik, aspek-aspek yang menarik. Di antaranya adalah ini Olimpiade yang kedua kalinya disertai oleh para atlet elit ya, dari negara-negara yang ini pengungsi. Oh, jadi atletnya itu adalah para pengungsi. Para pengungsi. Terus mereka membentuk sebuah tim sendiri tanpa negara dong. Tanpa negara. Jadi ada 11 negara, 29 atlet dari 11 negara yang tergabung dalam tim itu. Dan sebelumnya di Olimpiade Rio mereka juga sudah mencetak prestasi, mendapat medali. Kita lihat saja prestasi mereka sekarang ini. Nah, selain itu kita juga akan melihat salah satu cabang olahraga yang tahun ini itu mencetak rekor karena pesertanya atau atletnya itu yang paling muda, usia 12 tahun dari Inggris. Tapi yang kali ini kita akan berikan liputannya kepada pemirsa adalah yang atletnya datang dari Amerika ya, dari Amerika Serikat. Cabang olahraganya adalah skateboard. Para atlet Sudan Selatan ini termasuk dari 29 atlet elit dalam tim IOR yang mewakili para pengungsi pada Olimpiade Tokyo. For the 29 athletes that I'm going to lead, I think we will not miss a medal. We have also Popole for the judo from Brazil. We have this lady from Iran who already have a medal in the taekwondo. Mereka berasal dari 11 negara termasuk Afghanistan, Eritrea, Kamerun, Suriah, dan Irak yang berkompetisi dalam 12 cabang olahraga mulai dari renang, tinju, badminton hingga angkat besi. My expectation to all the refugees athletes to do their best and also give the message of hope to all the refugees around the world because they are representing the entire refugee community in the world. Ke-29 atlet dipilih dari kumpulan para atlet yang dibimbing Komite Olimpiade Internasional IOC lewat program beasiswa. IOC berharap tim ini meningkatkan perhatian dan kesadaran akan krisis yang dialami 80 juta pengungsi di dunia. It's a message to the entire world to make the world aware of the magnitude of this crisis, which is growing every day. And it's also a message that these forcibly displaced people are an enrichment to all our societies. Showing the world that refugee also can dream and showing the world that refugees has goals. And even though they survived wars, they still are living their dreams. Ini kali kedua tim pengungsi berpartisipasi setelah Olimpiade Rio 2016 yang diikuti 19 atlet pengungsi. Dari Washington DC, VOA.
Pemain skateboard, peselancar, siswa, dan pencipta lagu. Begitulah remaja 16 tahun asal California ini mendeskripsikan dirinya dalam media sosial. One time where my dad told me he was going to go skateboard in a pool somewhere, and I said, I kind of knew about skateboarding, and I was like, what do you mean you're going to go skateboard in a pool? And it ended up not being a pool that you swim in, but a pool that was drained of water, and it was actually a pool that you can skateboard in. Sejak umur 13 tahun, Bryce Wettstein naik daun sebagai salah satu aset tim skateboard Amerika Serikat. Ia mulai belajar di usia 5 tahun. Sebelumnya, Bryce sempat menekuni menari, senam, basket, voli, dan berselancar. Tapi skateboard menjadi rencana sejatinya. Bagi sang ayah, Max Wettstein, yang berprofesi sebagai pilot, skateboard hanya sekedar hobi. Ibu Bryce pun tadinya kurang setuju. I wasn't really that stoked. I was glad that she was doing it, but I wanted her to experience a bunch of other things as well, dancing. Melihat keseriusan anaknya, Max membangun arena skateboard di belakang rumah yang makan waktu 6 tahun dan biaya $25.000. Banyak yang menyebut skateboard mirip dengan seluncur es indah atau senam karena menuntut fisik prima dan koreografi di hadapan panel juri. Tapi menurut Bryce, kreativitas merupakan komponen penting. Judges don't always judge on how difficult it is or the exact precise thing, because like when you're skateboarding, there's this element of innovativeness that everybody brings to this table. Ia pun semangat menepis stereotip bahwa hal-hal seperti skateboard tidak cocok untuk perempuan. When girls are skating, they never have to look to someone else or try to fit. Bersama dua atlet lainnya, Bryce menjadi wakil Amerika Serikat dalam nomor skateboard park putri di Olimpiade Tokyo. Dari Washington DC, VOA. Nah, ngomong-ngomong soal anak-anak nih, di Indonesia ini kan sedang menyambut Hari Anak Nasional. Betul, 23 Juli. Iya, segmen selanjutnya kami akan membawa Anda ke liputan-liputan soal anak-anak dan remaja di Amerika Serikat, tapi tetap jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita. Masih dalam Dunia Kita, sekarang seperti janji kami tadi, kita beralih membahas tentang Hari Anak Nasional. Iya. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness ya, atau kepedulian terhadap kesejahteraan anak. Benar. Di Amerika sendiri pun itu masih sebuah isu yang berkembang terus ya. Iya. Termasuk beberapa rancangan undang-undang yang dicanangkan oleh pemerintahan Biden kali ini. Salah satunya itu adalah yang berfokus kepada anak-anak, child care. Betul. Termasuk APBN nanti akan berfokus, sekian persennya itu akan berfokus pada pendidikan anak-anak. Nah, ngomong-ngomong soal pendidikan, tak lepas juga dari buku. Selama ini kalau misalnya saya perhatikan ya, di Amerika maupun di negara-negara barat itu banyak sekali buku yang orientasinya itu menceritakan tokoh kulit putih. Sementara sekarang kan harus lebih inklusif gitu ya. Nah, ini ada sebuah gerakan untuk membuat buku-buku itu lebih beragam, lebih berwarna buat konsumsi anak-anak di Amerika Serikat. Selain itu juga ada satu aplikasi yang digunakan untuk memperhatikan keadaan sekitar, terutama bagi kepentingan anak-anak itu, keselamatan anak-anak itu. Betul, karena selama pandemi ini kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat di Amerika Serikat. Nah, ini sebuah aplikasi yang menggunakan algoritma untuk mendeteksi adanya child abuse atau penganiayaan terhadap anak. Kita ikuti liputan. Banyak anak di Amerika Serikat yang besar dengan buku-buku yang karakternya mayoritas kulit putih. Begitulah masa kecil Krista Aronson. As an adult, I can see the ways in which having more representation of children like me might have made me feel more confident and comfortable in moving around the world, less like an outsider. Itulah mengapa ia mendirikan diversebookfinder.org. When children see themselves reflected in the literature that they read, it helps them understand that they are visible and valuable members of society, which can help instill feelings of positivity about their own identities.
Diverse Book Finder membantu staf perpustakaan dan warga untuk menemukan buku-buku inklusif. Jason Homer adalah pengelola sebuah perpustakaan di kawasan Majemuk di Massachusetts yang biasanya mayoritas warga kulit putih. We want books to be both the window and the mirror for people. So we want children to be able to see themselves in books, and we want children to be able to see into other cultures. And so diversity is an essential part of building any library collection. Children all need to see themselves in the books they read. They need to know that their stories matter. They need to know that their lives matter. To have your voice, to have your story, to have your life and history not acknowledged is a kind of spiritual erasure. It tells you don't matter. Dan minimnya keragaman dalam buku akan berdampak pada semua anak, bukan hanya minoritas. Suggest to them that only their stories matter. You know, and that instills in them a false sense of superiority. That can lead to racist ways of seeing too. Dalam dunia yang semakin majemuk, kemampuan anak menjembatani perbedaan bisa menjadi penentu masa depannya. Sehingga buku anak bukanlah sekedar bahan bacaan semata. Dari Washington DC, VOA. Seringkali telepon aduan penganiayaan di jalur hotline menjadi penentu hidup atau mati seseorang. Kantor Kesejahteraan Anak, Remaja, dan Keluarga di Allegheny County, Pennsylvania menerima sekitar 16.000 aduan lewat telepon per tahun. Dulu staf harus mengandalkan pengetahuan dari training atau instingnya sendiri dalam investigasi. Kini sebuah algoritma membantu memilah-milah mana yang harus jadi prioritas. So, we could never, ever go back to where we were, quite frankly, and feel comfortable that our gut and our clinical judgment would suffice. Selama ini algoritma marak digunakan dalam iklan online, menilai kelayakan kredit seseorang atau menyaring pelamar pekerjaan. Tahun 2016, Allegheny County menjadi kabupaten pertama di Amerika Serikat yang menggunakan algoritma analitik prediktif untuk membantu pekerja sosial mendapatkan second opinion dalam menangani sebuah aduan. More than 7 million children who are reported for abuse or neglect each year. This kind of effort is really just helping frontline screeners and staff use data to make better decisions. Saat telepon masuk, nama anak dimasukkan dalam pusat data. Begitu pula orang tua dan terduga penganiaya. The Allegheny Family Screening Tool goes into the integrated data warehouse and pulls up all the structured information that's known about this family and summarizes it in a simple score. And that score is really a sort of future risk of harm score. So the call screener still has to make the decision based on what's in the current allegation. Skor mulai dari 1 yaitu resiko terendah hingga 20 resiko tertinggi. Kadang hasilnya di luar dugaan petugas. Mereka memahami bahwa selalu ada kemungkinan bias algoritma. Apalagi karena kasus-kasus yang ditangani aparat dan database layanan sosial secara tidak proporsional penuh dengan data warga kulit berwarna atau yang miskin. Namun studi oleh Stanford University tahun 2019 menyebut hasil-hasil algoritma dalam kasus penganiayaan anak menunjukkan tingkat bias yang lebih rendah terkait ras dibandingkan hasil analisa manusia. Dari Washington DC, VOA. Pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Nah, jika Anda masih ingin melihat lagi liputan-liputan VOA yang lainnya, bisa langsung ke website kami di www.voaindonesia.com atau juga bisa ke YouTube channel kami dengan kata kunci VOA Indonesia. Atau juga menjadi sahabat kami melalui media sosial ya dengan akun @voaindonesia. Dan juga kalau misalnya Anda punya pertanyaan tentang update apa saja yang ada di Amerika Serikat atau perbedaannya dengan di Indonesia, langsung aja kirimkan video pertanyaannya ke DM kami berdua ya. Bisa. Atau juga tentunya ke DM VOA Indonesia. Dari kawasan National Landing di Arlington, Virginia, kami undur diri dulu. Ariadna Budianto. Saya Virginia Gunawan. Sampai ketemu. Dadah.